warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu hujan turun perlahan di kota kecil tempat Raka tinggal. Kota ini tidak pernah benar-benar ramai, terutama setelah pukul 10 malam. Lampu jalanan redup, bayangan pepohonan menari di trotoar yang basah. Di apartemennya yang sederhana di lantai 2, Raka duduk di tepi jendela sambil memandangi hujan. Ia baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai editor di sebuah penerbit kecil. Rutinitasnya selalu sama, bangun pagi, bekerja hingga malam, lalu pulang ke rumah kosong. Namun malam ini berbeda. Saat ia membuka pintu apartemen, ada paket kecil tanpa nama di depan pintu. Tidak ada kurir, tidak ada tanda siapa yang mengirimnya. Raka mengernyit, memungut paket itu, dan membawanya masuk. Setelah meletakkan tas di sofa, ia membuka bungkusan kertas coklat itu. Di dalamnya terdapat dua benda. Satu, sebuah jam saku tua yang terlihat berkarat, tetapi jarumnya masih bergerak. Dua, secarik kertas kusut bertuliskan kalimat aneh. Jika ingin mengetahui kebenaran, datanglah ke stasiun lama pada pukul 23.45. Jangan terlambat. Raka menatap jam dinding di apartemennya, pukul 22.30. Apa ini lelucon, gumamnya. Namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia tidak pernah membicarakan stasiun lama pada siapapun. Stasiun itu sudah ditutup selama 20 tahun setelah kecelakaan tragis yang merenggut banyak nyawa. Tapi di masa kecilnya ia sering bermain di sana bersama seseorang yang kini hampir ia lupakan. Malam semakin larut. Raka mencoba mengabaikan rasa penasaran yang merayap di pikirannya, tetapi jam saku di tangannya terasa dingin. Ada sesuatu yang tidak benar. Akhirnya ia mengenakan jaket dan memutuskan pergi ke stasiun lama. Hujan masih turun, membasahi trotoar ketika ia berjalan menyusuri kota yang sepi. Stasiun itu terletak di pinggiran kota, tersembunyi di balik hutan kecil. Tak ada lagi kereta yang melintas di jalur itu sejak kecelakaan besar. Beberapa orang bilang kereta terakhir yang mengalami kecelakaan masih melintas di tengah malam, membawa roh-roh yang tidak bisa pergi. Raka tidak percaya takhayul. Namun malam ini, langkah kakinya terasa lebih berat dari biasanya. Saat ia tiba di depan gerbang berkarat stasiun lama, jam saku di tangannya berbunyi pelan dan berhenti di 23.44. Ia menelan ludah. 1 menit lagi, stasiun itu gelap dan sepi. Lantai dipenuhi dedaunan kering dan aroma besi tua memenuhi udara. Raka melangkah masuk ke dalam peron utama yang nyaris runtuh. Tepat pukul 23.45, udara di sekelilingnya berubah. Suara langkah kakinya terasa bergema. Meskipun tidak ada siapa-siapa. Di ujung peron ia melihat sesosok wanita berdiri membelakanginya. Gaun putih panjang yang dikenakannya tampak lusuh dan basah. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Raka menegang, suara hatinya memerintahnya untuk pergi, tetapi ada sesuatu yang menahannya di sana. Pelan-pelan, wanita itu berbalik. Wajahnya pucat, tetapi di balik wajah itu ada sesuatu yang akrab. Lalu wanita itu berbicara. Suaranya lirih, hampir bergetar. Jangan buat kesalahan yang sama lagi. Aku mohon. Jantung Raka berdetak kencang. Siapa kamu? Wanita itu menatapnya dengan mata kosong sebelum perlahan memudar di udara. Begitu dia menghilang, suasana di stasiun kembali hening. Tidak ada jejak keberadaannya, seolah-olah dia tidak pernah ada. Sepanjang perjalanan pulang, kepala Raka penuh pertanyaan. Siapa wanita itu? Kenapa terasa begitu familiar? Dan apa maksud kesalahan yang ia sebutkan? Di apartemennya, ia meneliti jam saku itu lagi. Kini ada goresan baru di permukaannya yang tidak ada sebelumnya. Goresan itu membentuk angka 12/11/2003. Raka membeku.
Tanggal itu adalah hari kecelakaan kereta di stasiun lama, dan juga hari terakhir ia melihat Ayla. Ayla adalah sahabat masa kecilnya. Ia menghilang tanpa jejak di hari kecelakaan itu. Polisi tidak pernah menemukan tubuhnya, dan Raka adalah orang terakhir yang melihatnya di peron tua tersebut. Mungkinkah wanita tadi adalah Ayla? Jam di dinding berdentang pukul 12 malam dan jam saku di tangannya berputar mundur perlahan. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Pikiran tentang Ayla terus menghantuinya. Wajah wanita di peron itu terlalu mirip. Ia mengambil laptopnya dan mulai mencari arsip lama tentang kecelakaan di stasiun tua. Namun anehnya, tidak banyak informasi yang bisa ditemukan. Seolah-olah peristiwa besar itu dihapus dari ingatan publik. Akhirnya, di situs arsip berita lokal yang hampir tidak pernah dikunjungi siapapun, ia menemukan sebuah artikel usang berjudul "Tragedi di Jalur Terakhir, Kecelakaan di Stasiun Lama Merenggut 37 Nyawa". Ada satu paragraf yang membuatnya merinding. Seorang gadis berusia 17 tahun bernama Ayla Prameswari dinyatakan hilang di lokasi kejadian. Polisi menghentikan pencarian setelah 3 bulan tanpa hasil. Beberapa saksi mengaku melihat seorang gadis berdiri di peron sebelum kereta terakhir melintas. Tetapi rekaman keamanan rusak secara misterius. Raka menyandarkan punggungnya di kursi, merasa ada yang tidak masuk akal. Kenapa rekaman bisa rusak? Dan kenapa paket jam saku itu tiba di tangannya 20 tahun kemudian? Di sudut layar, waktu menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Ia menghela napas dan memutuskan tidur. Tetapi ada satu hal aneh yang tidak ia sadari. Jam saku di mejanya berdetak mundur lebih cepat. Keesokan harinya, Raka kembali ke stasiun tua. Rasa penasaran yang membara memaksanya menggali lebih dalam. Ia membawa jam saku itu, merasa bahwa benda ini kunci dari segala misteri. Saat ia melangkah masuk ke peron, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Hening, seperti waktu berhenti bergerak. Ia berdiri di tempat di mana ia melihat wanita itu malam sebelumnya. Jam di tangannya menunjukkan pukul 23.44 lagi. Dan tepat ketika jarum bergerak ke 23.45, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekitar bergetar dan suara kereta yang seharusnya sudah tidak ada lagi menggema di kejauhan. Sebuah cahaya menyilaukan menerobos kabut. Raka terperangah. Kereta tua yang sama dari mimpinya meluncur perlahan ke peron dan pintunya terbuka. Jantungnya berdebar kencang. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk. Begitu ia menyeberangi ambang pintu, dunia di sekelilingnya berputar, dan tiba-tiba ia tidak lagi berada di stasiun yang rusak. Stasiun itu terlihat baru, penuh lampu, dan ramai oleh orang-orang yang menunggu kereta. Ia memandang sekeliling dengan bingung. Di papan informasi tertulis jelas, 11 November 2003. Aku kembali ke masa lalu, gumamnya tidak percaya. Raka berjalan di sepanjang peron, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia sadar bahwa ini adalah hari kecelakaan itu. Hari di mana Ayla menghilang. Tiba-tiba, di tengah keramaian, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Ayla. Ia berdiri di ujung peron, menatap rel seakan menunggu sesuatu. Raka berlari menghampirinya, napasnya tercekat. "Ayla," panggilnya. Gadis itu menoleh, matanya membesar saat melihatnya. "Raka, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku datang untuk membawamu pergi. Kamu harus keluar dari sini sebelum terlambat." Ayla mengernyit bingung. "Apa maksudmu? Aku menunggu kereta terakhir. Aku harus pergi." "Kamu nggak mengerti." Raka memegang lengannya erat. "Kereta itu bukan kereta biasa. Sesuatu yang buruk akan terjadi kalau kamu naik." Namun sebelum Ayla sempat menjawab, suara gemuruh keras terdengar.
Kereta tua melaju di rel dengan kecepatan yang tidak wajar. Orang-orang di peron tidak menyadari ada yang salah. Ayla menatap kereta itu dengan tatapan kosong. Aku harus naik, Raka. Aku sudah menunggu ini. Apa maksudmu? Suara Raka bergetar. Ayla menunduk, air mata mengalir di pipinya. Aku sudah terjebak di sini selama 20 tahun. Raka terpaku. Apa maksudmu terjebak? Aku mencarimu selama ini. Semua orang mengira kamu hilang di kecelakaan itu. Ayla menggenggam jam saku di tangannya. Jam ini adalah kutukan, Raka. Setiap kali aku mencoba keluar dari stasiun ini, aku selalu kembali ke malam yang sama. Aku tidak bisa pergi. Raka merasa kepalanya berputar. Jadi, selama ini kamu hidup dalam lingkaran waktu? Ayla mengangguk lemah. Aku menerima jam ini dari seseorang di masa depan. Dia bilang aku bisa menghentikan semuanya. Tapi aku takut sendirian. Jadi aku menunggumu. Raka merasakan gelombang emosi menerpanya. Aku di sini sekarang, kita bisa menghentikan ini bersama-sama. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara kereta menjadi semakin keras. Kereta itu melintas perlahan dan Ayla mulai kehilangan wujudnya. Tidak, aku nggak akan membiarkanmu menghilang lagi. Raka menggenggam tangannya erat. Ayla tersenyum tipis. Kalau kita menghancurkan jam ini bersama, lingkaran ini akan berakhir. Tapi aku nggak tahu apa yang akan terjadi padaku. Raka menatapnya dalam-dalam. Aku nggak peduli, aku akan menyelamatkanmu, apapun yang terjadi. Dengan tangan gemetar, mereka memegang jam saku bersama. Ayla menatap Raka untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah kembali untukku, bisiknya. Raka mengangguk. Aku nggak akan membiarkanmu sendirian lagi. Mereka menghancurkan jam itu di lantai. Suara retakan terdengar nyaring, diikuti ledakan cahaya yang menyilaukan. Dunia di sekitar mereka berputar. Raka terbangun di apartemennya. Matahari pagi menyinari ruangan. Tidak ada jam saku, tidak ada paket misterius. Ia menghela napas panjang, berpikir bahwa semua itu mungkin hanya mimpi. Namun saat ia melangkah keluar pintu, seseorang berdiri di sana. Ayla, ia tersenyum lembut. Apa aku terlambat? Raka tersenyum balik, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, lingkaran itu benar-benar berakhir.